Sekelompok manusia dikirim untuk percobaan ke dalam labirin mematikan. Seorang pemuda terbangun dengan napas memburu, tubuhnya terlempar ke sana kemari saat elevator kargo itu terus mendaki ke permukaan. Cahaya menyilaukan tiba-tiba menerobos masuk saat pintu terbuka. Puluhan remaja laki-laki menatapnya dari atas lubang. Pemuda itu melompat keluar, berlari sekuat tenaga karena ketakutan, namun tersandung dan jatuh di hamparan rumput luas. Dia terjebak di tempat bernama Glade, sebuah area hijau yang dikurung oleh tembok beton raksasa setinggi ratusan meter. Ingatannya kosong, hanya nama Thomas yang tersisa di kepalanya. Setiap pagi, celah raksasa pada tembok itu terbuka, memperlihatkan lorong labirin gelap yang tak berujung. Para pelari terbaik mempertaruhkan nyawa mereka masuk ke sana untuk memetakan jalan keluar. Namun saat matahari terbenam, suara gemuruh mesin terdengar. Tembok itu akan menutup rapat, mengurung siapa saja yang belum kembali untuk dimangsa oleh monster mengerikan bernama Griever. Ketegangan memuncak ketika Minho, pemimpin para runner, terlihat memapa Albi yang tidak sadarkan diri di lorong labirin. Jarak mereka terlalu jauh. Thomas melihat keputusasaan di wajah teman-temannya. Tanpa mempedulikan teriakan larangan, dia menerobos masuk melewati celah tembok tepat sedetik sebelum batu raksasa itu saling menghantam dan menutup total. Thomas tidak hanya bersembunyi, dia memancing monster biomekanik itu ke lorong sempit yang dindingnya sedang bergeser, menghancurkan tubuh makhluk itu hingga remuk. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada orang yang selamat melewati malam di dalam labirin. Aksinya memicu perubahan besar. Elevator kembali naik membawa seorang gadis bernama Teresa yang memegang secarik kertas mengerikan bertuliskan bahwa dia adalah yang terakhir. Keadaan di Glade berubah menjadi neraka. Pintu-pintu labirin tidak lagi tertutup saat malam tiba. Griever merayap masuk, menyerbu perkemahan, dan membantai para penghuni Glade satu persatu. Di tengah kekacauan dan api yang membakar pondok-pondok kayu, Thomas menyadari satu hal gila. Jalan keluar bukanlah lari dari Griever, melainkan menuju ke sarang mereka. Berbekal kunci elektronik yang dicabut dari bangkai monster, Thomas memimpin sisa kelompok yang selamat untuk melakukan serangan bunuh diri. Mereka berlari menembus lorong labirin, menangkis serangan kaki-kaki logam tajam yang mencoba menusuk tubuh mereka. Sementara teman-temannya menahan serangan monster, Thomas dan Teresa berhasil menekan kode pintu keluar. Pintu baja terbuka, menampakkan sebuah lorong laboratorium steril yang dipenuhi mayat para ilmuwan. Di layar monitor, seorang wanita menjelaskan bahwa semua penderitaan mereka hanyalah sebuah tes seleksi. Namun mimpi buruk belum berakhir. Gali, yang pikirannya telah rusak karena sengatan monster, muncul dengan pistol di tangan dan menarik pelatuk ke arah Thomas. Minho melempar tombak menembus dada Gali, tapi peluru itu sudah terlanjur melesat. Tubuh kecil Chuck ambruk di depan Thomas, darah segar mengalir dari dadanya setelah dia menjadikan dirinya tameng hidup. Tangisan Thomas pecah di tengah keheningan laboratorium, tepat sebelum pasukan bertopeng menyerbu masuk dan menyeret mereka ke dalam helikopter, membawa mereka menuju padang pasir tandus yang menyimpan bahaya lebih besar lagi.